dengan sikap doa kita mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa pencipta kalik langit dan bumi, Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Kolose 3 ayatnya yang 17. Kolose 3 ayatnya yang 17. Kolose 3 ayatnya yang 17. Kita akan membacakannya secara bersama-sama. 1, 2, 3.
dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan ketaatan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Kristus, sambil mengucap syukur kepada Bapa kita. Amin. Kita akan membacakan pengakuan iman hasil secara bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Satu langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak dan Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dan dari Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk mengampuni orang yang hidup yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan sama, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih, persilakan untuk duduk.
Karena Engkau Allah yang mengasihi kami, Allah yang senantiasa menghibur kami, Allah yang memberikan pertolongan dari hari ke hari. Sampai hari ini pun kami boleh merasakan berkat Tuhan yang berlimpah itu ya Bapa. Terpujilah bagi nama-Mu ya Tuhan. Kalau sebentar firman-Mu akan diberitakan, urapi hamba-Mu ya Tuhan, sembunyikan dalam salib-Mu ya Tuhan, sehingga kemuliaan-Mu yang nampak ya Bapa. Dan berkat yang disampaikan oleh firman pada hari ini ya Tuhan boleh dirasakan oleh jemaat-Mu. GKRI penjaringan di tempat ini ya Tuhan boleh merasakan sukacita, damai sejahtera, dan mereka boleh bertumbuh di dalam kasih dan kemurahan. Terpujilah bagi nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, puji nama Tuhan. Shalom. Ya, bukan. Ya, saya baru pertama kali sebenarnya. Saya jauh ada di kampus, saudara. Pertama kali saya harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan ke Tuhan. Tapi saya percaya pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami satu pelayanan dengan Pak Simon di GKI Agape, cuma Agape yang Tuhan Yesus memang dipercayakan kepada kami untuk melayani di Pulau Gebang. Ya, nama saya adalah Bapak Penatua Toto Halim. Saya bersama dengan Pak Basri Walubu sebagai penatua juga, dan kami adalah tim pengembalaan dari Pak Simon. Dan saya sudah mengenal banyak Pak Paran, sudah lama sekali. Lalu Pak Matius saya agak lebih Tuhan, ya, kenal. Lalu Pak Indra, baru kemarin kita kenal Pak Indra ya, dan berkati. Kami gereja diberkati sungguh luar biasa dari Pak Indra. Gereja kami baru selesai direnovasi. Lalu saya bicara dengan Pak Gembala, Pak Farhan, Pak, ada nggak dari majelis Bapak yang punya AC? Oh ada Pak Indra, tolong ini, dan saya tolong ini ya ke 3 unit, Tuhan. Baru lama-lama baru dilunasi. Itu pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kami membangun sebuah gereja yang memang kami rasakan sungguh luar biasa pertolongan Tuhan. Dana yang kami butuhkan, dana yang kami ada itu hanya sedikit, tapi puji Tuhan. Renovasi terus jalan sampai akhirnya selesai. Kami kemarin bulan ini baru bulan apa ya? September awal September mulai ibadah di situ. Ya, itu semua karena kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Saya sebenarnya rada grogi nih. Baru pertama kali menyampaikan firman Tuhan di tempat ini, tapi biar karena dipercaya oleh Bapak Gembala SMS ke saya hari Jumat ya, Pak kasih berkat pelayanan di sini. Ya, saya bicara dengan Pak Gembala, udah nggak apa-apa, jangan. Tapi kesaksian dikit saudara ya. Hari Jumat siang nggak masalah, saya sehat. Pas ada ibadah kaum wanita pulang dari Pulau Gebang, badan saya lain. Wah, ingusnya, waduh, saya di mana Tuhan? Besok saya hari Minggu harus membawakan firman Tuhan di tempat ini, tapi kok diserang dengan penyakit. Tapi puji Tuhan, saya hari ini sehat, nggak ada apa-apa. Amin. Pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya. Baik saudara kasihkan Tuhan, segala pertolongan yang Tuhan berikan itu selalu ada dalam kehidupan kita.
Tuhan telah menjadikan berkat-berkat itu kepada kita. Maka kita merasakannya. Terkadang kita hanya memikirkan dalam otak kita adalah kesukaran aja. Apa yang ada dalam otak kita selalu adalah kesukaran. Sebenarnya Tuhan berikan jalan kepada kita. Sebenarnya Tuhan selalu membukakan itu kepada kita semua. Di dalam segala kesukaran demi kesukaran itu selalu ada jalan keluarnya. Tetapi kita terkadang terlalu hidup dengan rasa kekhawatiran itu dalam kehidupan kita. Dalam keadaan yang seperti ini, kadang kita bisa melupakan kebaikan Tuhan. Orang selalu berfokus pada kesukarannya itu. Orang selalu berfokus pada kekhawatirannya. Sehingga sebenarnya Tuhan memberikan jalan keluar kepada kita, tapi kita tidak merasakannya itu. Tapi jemaat di tempat ini tidak, saya yakin 100%. Amin. Luar biasa. Hamba Tuhannya kalau memberitakan firman Tuhan di tempat kami luar biasa. Saya yakin, saya percaya Tuhan memberkati jemaat di tempat ini. Sungguh luar biasa. Nah, saudara kasih Tuhan, hari ini saya mau belajar. Kita semua mau belajar. Dalam firman Tuhan saya kasih judul adalah bagaimana menghargai hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Menghargai hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan berikan jalan kepada kita. Kesukaran demi kesukaran boleh ada dalam kehidupan kita. Kita percaya pertolongan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Nah, saudara kasih Tuhan, bagaimana kita bisa menghargai itu? Dengan cara apa kita menghargai pertolongan Tuhan itu? Saudara kasih Tuhan, kita akan buka bersama-sama firman Tuhan kita pada hari ini yang terambil di Efesus 5 ayat 17. Efesus 5 ayat 17. Saya akan bacakan untuk jemaat Tuhan di tempat ini sama-sama. Dengarkan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Firman Tuhan hari ini dikatakan janganlah kamu bodoh. Saudara, satu kutip kata-kata bodoh itu saya coba belajar firman Tuhan ini. Ternyata bodoh yang di sini dikatakan bukan karena kita tidak dalam pendidikan IQ kita sebenarnya kita pintar, ya. Kita mengerti, tapi kita pura-pura nggak mengerti. Maka firman Tuhan katakan janganlah kamu bodoh. Loh, Tuhan berikan jalan kepada kita. Tuhan selalu berikan jalan keluar, selalu memberikan jalan keluar bagi kita. Tetapi terkadang kita tidak mengerti. Maka firman Tuhan hari ini kan janganlah kamu bodoh. Jangan kamu bodoh, hendak tetapi usahakan supaya kamu mengerti. Kamu mengerti kehendak Tuhan. Kehendaknya Tuhan itu dalam kehidupan kita. Saudara kesini Tuhan, lawan daripada kebodohan itu adalah apa? Kepandaian, kepintaran, lalu berprestasi. Itu lawan dari kata bodoh itu. Tapi Rasul Paulus dikatakan kepada jemaatnya di Efesus ini supaya kita mengerti dan kita menjadi bodoh dalam hal pengertian kepada kehendaknya Tuhan. Jadi lawan kebodohan di hadapan Allah bukan kepandaian dalam berpikir, dalam pendidikan, dalam studi kita, tak seperti itu saudara Tuhan. Tetapi lawan dari ini adalah bagaimana kita memahami apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Maka hari ini saya mau belajar bagaimana menghargai waktu, bagaimana menghargai hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Kita belajar coba memahami itu dalam kehidupan ini. Lalu saya menulis ada beberapa hal, ada 4 hal yang ingin saya sampaikan kepada jemaat Tuhan di tempat ini.
Yaitu yang pertama di 1 Petrus 1 ayat 14a. 1 Petrus 1 ayat 14a. Di sini katakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Yang pertama yang saya catat di sini adalah bagaimana kita bisa menghargai hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama adalah ketaatan. Itu penting, saudara. Tuhan sendiri adalah, kalau firman Tuhan katakan dia taat sampai mati. Mati kita bisa. Kita sebagai anak Tuhan pun harus dapat seperti itu. Kita mengerti kehendak Tuhan, kita mengerti memahami apa yang Tuhan ingin dalam kehidupan kita, yaitu yang pertama adalah ketaatan. Kita datang beribadah itu satu ketaatan yang Tuhan berikan kepada kita luar biasa. Kita melakukan pelayanan musik karena kita taat kepada Tuhan. Kita belajar di tempat ini bisa menyampaikan firman Tuhan atas satu ketaatan kita kepada Tuhan, mencerminkan ketaatan itu. Jadi dalam hidup ini, saudara kasih Tuhan, bagaimana kita menghargai apa Tuhan yang berikan kepada kita. Yang pertama adalah ketaatan. Penting dalam Tuhan seperti itu, saudara. Waktu kita sibuk setengah mati, 1 kali 24 jam. Kalau kita pikirkan itu waktu kita banyak, ya. Tapi kalau saya bertanya, apa yang kita berikan ke Tuhan itu dalam waktu 1 kali 24 jam? Adakah waktu untuk Tuhan? Adakah kita berdoa sebelum melakukan segala sesuatu? Kita berdoa. Apakah kita melakukan aktivitas kita tidak melakukan apa? Udah, saya jalan aja semuanya kegiatan kita lakukan seperti itu. Tapi hari ini kita mendengar, yaitu satu ketaatan kita kepada Tuhan. Sebelum melakukan apapun juga kita belajar untuk taat. Saya dengan tim pelayanan di Pak Simfon itu taat. Tiap jam 5 pagi kita berdoa. Puji Tuhan, Pak Tommy ya, Pak Tommy Pak ya, Pak Tony ya, sudah sehat lah ya. Kami berdoa terus Pak untuk Pak. Ya Pak ini berdoa. Tapi lihat, dah jalannya dah. Ya, luar biasa, ya. Kita berdoa terus dalam Tuhan. Pak, ada satu teman juga kami kemarin baru kejadian, dia jatuh leset, kendaraan di otak, sampai sekarang masih terus dirawat di rumah sakit. Pak Yohanes. Kita berdoa terus setiap pagi. Kita minta pertolongan Tuhan. Kita yakin, kita percaya Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan itu. Asal kita taat aja. Amin. Mau sembuh, kita berdoa terus dalam Tuhan. Dalam itu aja sembuh. Dan saya yakin, saya percaya ada pemulihan demi pemulihan. Saya kalau mendengar, oh sekarang udah bisa melambaikan tangan. Oh dia sudah mulai balik sana, sudah bisa. Ya, itu sungguh luar biasa. Ada penghiburan. Kata dokter ini mustahil untuk sembuh, tapi ternyata Tuhan berikan pemulihan. Itu luar biasa. Saudara Tuhan, yang pertama bagaimana kita menghargai saudara ketaatan penting dalam kehidupan kita. Kita sebagai anak Tuhan taat, menghargai Tuhan itu sungguh-sungguh harus kita hargai benar-benar, saudara. Jangan kita hanya membuang waktu dengan percuma saja. Hanya kita memikirkan apa yang bisa kita pikirkan di depan, lalu kita melupakan apa yang di belakang kita. Tuhan berikan berkat itu kepada kita. Kita melupakan semuanya. Kenapa? Udah lupa kenapa. Yang adanya ke depan, oh ini harus ada janjian sama si A, si B, si C. Wah, sibuk setengah mati. Lupa dengan segala-galanya. Tapi hari ini kita harus kembali lagi. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita bagaimana kita melakukan apa yang harus kita lakukan untuk menghargai Tuhan itu, yaitu ketaatan. Lalu yang kedua yang saya catat saudara kasih Tuhan, yaitu 1 Petrus 1 ayat 14b-nya. Dikatakan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Jangan menuruti hawa nafsumu. Tuh, dikasih berkatnya cukup
Aduh, saya kurang lagi. Saya minta lagi berkat, tambah lagi. Tuhan berkati saya, Tuhan kasih tambah lagi. Semakin banyak berkat, semakin banyak berkat. Ayo kita lupa. Itu kebiasaan manusia. Saya yakin jemaat ini tidak seperti itu. Semakin diberkati, semakin berbakti pada Tuhan. Semakin diberkati, kita semakin dekat kepada Tuhan. Saya yakin. Karena hamba Tuhan ini sini luar biasa. Saudara kasih Tuhan, jangan mengikuti apa yang kita inginkan. Hawa nafsu kita. Saya beberapa kali berbicara dengan Bapak Raji, dengan Pak Edi Hermawan, dengan Pak Gembala kami. Orang boleh mencari harta sebanyak-banyaknya, tapi kalau yang dimakan ada cuma sepiring nasi saja. Paling banter 2 piring, 3 piring udah selesai. Dia punya rumah banyak, boleh, ya, nggak dilarang. Tapi yang dipakai cuma 1 rumah, saudara. 1 kamar, 1 tempat tidur. Nggak mungkin hari ini tidur bisa 10 kamar dari 1, enggak. Saudara kasih Tuhan, kalau kita mengikuti hawa nafsu kita itu, kita bisa melupakan segala-galanya, saudara. Kita diberkati 50.000 sehari, masih tak cukupin, ya, cukup. Wah, lalu Tuhan lihat, wah, masih ini daftar setia pada saya. Tuhan kasih lagi 100.000 sehari. Wah, cukup. Dia terus tetap beribadah. Terus Tuhan berkati, akhirnya saudara 1 hari 1 miliar kasih, dan lupa. Janji Tuhan, dan lupa deh. Oh, telepon, bro, kamu kemana? Enggak, saya ada ketemuan dengan teman-teman saya di puncak. Udah mulai melupakan itu. Kenapa? Udah mulai mengikuti hawa nafsu. Oh, satu kebodohan, kata firman Tuhan. Kalau kita selalu mengikuti hawa nafsu kita, itu kebodohan. Maka harus bagaimana kita? Kita mau belajar. Saya belajar. Cuma Tuhan yang di tempat saya melayani itu saya ngajarkan selalu. Mari kita belajar, terus kita belajar. Belajar itu tidak ada mengenal waktu, mengenal usia. Ya, udah mau 50 tahun ya tetap kita mau belajar, terus tunduk di hadapan Tuhan. Ya, jangan terlalu mengikuti hawa nafsu kita, saudara. Kalau kita mengikuti hawa nafsu udahlah maunya berantem, saudara. Maaf ya, saya agak sakit dikit. Rumah doa kami dibangun itu bukan kecil nilainya, saudara. Kita bikin schedule itu, saya bilang, pas betul saya koordinator yang sama saudara. Saya bilang sama Pak Gembala, 30 juta cukup. Duitnya dari mana nih Pak? Kas DC cuma ada 6 juta. Luar biasa kan? Harus keluar 30 juta, tapi kas DC ada 6 juta. Ya cukupin aja lah. Tapi renovasi harus jalan terus. Tapi kalau enggak kita mau ibadah di mana? Masa pindah-pindah dari rumah si A, pindah lagi ke rumah si B, pindah terus begitu. Saya bilang, udah kita bangun. Ya, sumbangan masuk, terus masuk. Dari 30 juta, saudara, tahu nggak berapa duit yang harus kita keluarkan? 69 juta, hampir 70 juta, saudara. Dan sampai hari ini kita tetap beribadah. Ternyata dicukupkan oleh Tuhan. Amin. Kalau kita mengikuti hawa nafsu kita, waduh, dari 70 juta kita mau tambah lagi, saudara. Terus kita pengen, wah, ada kepenginan ini, kepenginan itu, terus kita ada kepenginan. Tapi saya bilang, udahlah cukup. Saya bilang Pak Gembala, cukup Pak ya. Udah, kita nggak ada lagi. Yang lain nanti ada nyusun aja deh. Jangan jadi kita menjadi. Saudara kasih Tuhan, banyak gereja berpecah belah. Kenapa? Karena akses gereja. Jemaat semakin besar, persembahan semakin banyak, aset semakin banyak, jadinya keributan demi keributan. Firman Tuhan katakan apa? Akhirnya kebodohan yang kita terima. Dari awal saya katakan, bukan bodoh karena kita tidak mengerti, saudara. Bukan bodoh karena kita tidak belajar. Kita juga belajar semuanya. Saya yakin 100% di sini udah belajar semua. Tapi kita juga bodoh nantinya. Kenapa? Terlalu mengikuti hawa nafsu kita ini. Ya udah cukup lah. Cukup, ya udah cukup.
Jangan sampai pindah berlebihan terus, jadi akhirnya kita serahkan timbul dalam kehidupan kita. Sungguh luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini. Cukup hari ini kita dapat makan spiritual, cukup ya. Saudara kasih Tuhan, justru yang harus kita pahami ya saudara, tidak menyadari kehidupan kita itu sudah mulai melawan kehendak Tuhan, itu sudah tidak kita bisa pungkiri sekarang. Itu telah proses dalam kehidupan kita. Kita pengennya seperti ini, tapi Tuhan maunya seperti ini, beda dengan kehendak kita. Ayo kita berlawan. Saya coba belajar saudara untuk memahami jemaat kami di tempat kami, dan memang banyak beragam. Ya, ada dari ini, dan setiap orang berbeda-beda pendapat. Dan saya coba belajar saudara. Dari perbedaan-perbedaan yang ada kita kumpulkan, lalu kita coba catukan pemikiran kita itu supaya kita tidak cepat selalu bisa solid dalam apa yang kita lakukan, jalan terus kehidupan kita. Puji Tuhan sampai hari ini kita terus berjalan, karena jangan selalu mengikuti hawa nafsu kita. Orang serakah udah terlalu berlebihan itu saudara ya. Kalau kita baca di lalu yang ketiga, saudara kasih Tuhan yang ketiga, yaitu Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10 dikatakan demikian. Karena itu, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Pekerjaan baik. Yang pertama adalah kita menghargai itu waktu yang Tuhan berikan kepada kita, adalah kita taat di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah jangan mengikuti hal nafsu kita. Yang ketiga, hari ini melakukan pekerjaan yang baik. Saudara kasih Tuhan, kalau pekerjaan yang baik itu, kalau kita merenungkan itu sesuatu yang relatif saudara ya. Saya bisa main musik, lalu saya belajar, saya main musik. Itu suatu pekerjaan yang baik nggak? Baik pasti. Saya bisa main drum, saya main drum. Pekerjaan baik nggak? Baik. Tapi motivasi kita berbeda. Saya berkata pada jemaat Tuhan, tempat saya di tempat saya bilang, Tuhan tidak menginginkan hasil yang kita capai. Tuhan tidak menginginkan kita hasil yang kita capai. Luar biasa orang bisa main organ, ya, lalu memainkan sesuatu yang bagus, yang senang orang tempat langsung, wah, rasanya banget, senang banget. Tapi Tuhan tidak melihat itu saudara. Orang bisa main drum, semangat kita puji Tuhan, oh haleluya, semangat sekali. Tapi saya katakan Tuhan tidak melihat apa yang kita lakukan. Balik lagi ke dalam firman Tuhan yang kita baca. Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, saudara. Bukan satu hasil yang kita inginkan Tuhan ingin capai, tapi bagaimana kita mencapai itu semua. Apa yang ada dalam hati kita, apa yang harus kita perbuat, Tuhan yang melihat itu. Kita memberikan satu persembahan, tapi Tuhan tidak melihat berapa besar persembahan yang kita berikan itu. Tuhan melihat hati kita, motivasi kita, apa yang kita berikan itu untuk Tuhan. Saya berdiri di sini bukan karena saya bagus, pintar, enggak. Saya ini bodoh saudara, saya masih mau belajar. Tapi Tuhan kasih percaya saya lakukan seperti saya lakukan aja. Kenapa? Saya melayani Tuhan yang hidup. Amin.
Saya bukan melayani Tuhan yang mati. Maka dikasih kepercayaan, ya saya jalankan. Tidak bisa atau bisa saya jalankan aja, terserah. Yang penting bagaimanapun juga saya melayani Tuhan dengan segenap hati saya. Melayani dengan musik boleh, kita main musik itu, tetapi tidak melayani Tuhan dengan segenap hati kita, maka saya katakan percuma. Kasihan orang seperti itu. Kita bisa main drum sampai muluk-muluk itu sampai begini-begini, tapi kalau kita punya motivasi salah, itu salah juga depan Tuhan. Lalu apa yang benar? Lalu apa yang harus kita lakukan? Perbuatan apa yang harus kita lakukan untuk itu? Maka sini dikatakan oleh firman Tuhan, kalau kita baca di Matius 25 ayat 35, dikatakan demikian, saudara. Ketika kau haus, kau beri aku minum. Ketika aku lapar, kau berikan aku makanan. Ketika kau telanjang, kau berikan aku baju. Lalu bukan sampai di situ aja. Firman berkatakan, daya dengan 40. Bila mana aku tahu kau kehausan Tuhan, bagaimana aku tahu kau kelaparan Tuhan, maka firman Tuhan katakan, apa yang kamu lakukan untuk saudaraku yang hina ini, kamu lakukannya untuk aku. Itu yang kita buat. Jadi saudara, bukan karya besar yang harus kita lakukan. Nunggu Tuhan saya punya kuasa dulu Tuhan, nunggu Tuhan saya bisa bernubuat dulu Tuhan, baru saya melayani kau. Kita seperti itu salah. Tapi bagaimana yang bisa kita lakukan? Saya misalnya berdoa saja perlu di hadapan Tuhan. Tidak perlu kita muluk-muluk pemikiran kita. Kita bisa membawa persembahan, bawa persembahan dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita. Ditunjuk, ayo si Aput bawa persembahan, langsung bawa. Wah, dengan sukacita, gembira. Itu melakukannya untuk Tuhan. Maka di gereja kami, saya bilang, tim musik nggak ada PK. Saya bilang, nggak ada PK ya. Kalau mau cari PK, nggak di sini tempatnya. Di mana? Di luar sana pasti ada. Banyak gereja-gereja yang pasti kamu buat pakai pertama. Tapi di sini kamu melayani dengan segala hati kamu. Kamu menerima 25.000, kamu menerima 150.000, itu berkata cuma segitu doang. Tapi kita melayani Tuhan yang hidup, berkat kita berlebih dari 150.000. Berkat kita lebih dari semuanya itu. Sungguh dalam hati kita percaya kepada Tuhan. Tadi Kolose 3:17 katakan apa, saudara? Lakukan semuanya untuk Tuhan. Baik itu melakukan satu perbuatan yang kecil, lakukanlah itu untuk Tuhan. Kita tidak memandang muka, kita tidak memandang, wah nanti saya bisa dihargai sama si Pak Indra kalau saya layanan di sini. Wah, Pak Indra, tidak, salah. Saya bisa diundang lagi sama Pak Parang. Tidak seperti itu, saudara. Saya lakukan semuanya untuk Tuhan. Hari ini saya berdiri, saya melayani Tuhan. Tidak memandang, tapi saya percaya pada Tuhan. Engkau sendiri akan berkat. Sebab apa, saudara kasih Tuhan? Pada saat saya harus mengerti kapan Tuhan itu haus, saya harus mengerti kapan Tuhan itu lapar, kapan Tuhan memberikan baju, pakaian, saya harus mengerti. Maka setiap hamba Tuhan yang datang ke rumah saya, boleh tanya Pak Basi, itu saksi itu, selalu saya sebutkan nama. Ayo kopi. Terus saya pergi kemana? Ayo saya sebutkan. Kenapa? Saya percaya, saya lakukan bukan untuk Pak Parang, tidak. Saya lakukan bukan Pak Basi, bukan. Tapi saya lakukan untuk Tuhan. Pengorbanan. Saya percaya, saudara. Saya punya keyakinan 100%. Sampai hari ini saya lakukan. Saya tidak akan sia-sia kalau saya melakukan untuk Tuhan. Amin. Oh, saudara, kalau berpikir saya dapat 150.000 main musik yang bagus, aduh sayang, aku bilang macam-macam sama pemain musik di tempat kami.
Aduh, satu hal yang bodoh yang aku bilang, bodoh setengah mati. Ada berkat yang lebih, kenapa kamu cuma ambil 150.000 itu? Udah kamu melayani aja dengan sedapat hatimu, sangat-sangat jiwa lu. Pulang, saya yakin 100% Tuhan akan berkati. Saya yakin jemaat Tuhan di tempat ini, wah sungguh luar biasa, percaya Tuhan diberkati ya. Yang terakhir, Efesus 5 ayat 16. Efesus 5 ayat 16 dikatakan demikian. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saya ulangi lagi. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bagaimana kita menghargai hidup yang Tuhan berikan kepada kita? Yang pertama adalah ketaatan. Yang kedua adalah jangan mengikuti hawa nafsu kita. Yang ketiga, melakukan pekerjaan yang baik untuk memuliakan nama Tuhan. Dan yang terakhir adalah pergunakanlah waktu. Saudara, tadi saya barusan ngomong Pak, 1 kali 24 jam Tuhan berikan waktu itu kepada kita. Adakah waktu kita berikan untuk Tuhan? Hari ini kita mendengar dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah hari yang jahat. Saudara kasih Tuhan, kalau kita tidak belajar untuk menghitung waktu-waktu ini, nanti kita terseret arus, saudara. Ada peringatan yang Tuhan berikan kepada kita, karena ada sesuatu yang besar yang terjadi nantinya kalau kita tidak menggunakan waktu yang baik itu. Karena kejadiannya itu luar biasa, saudara. Saya di jalanan saya sering perhatiin, saudara ya. Waktu jalan saya perhatiin satu-satu. Sekarang fenomena sekarang ini, saudara, tadinya kan manusia silver ya. Sekarang ada orang-orang pakai batu semua. Anak-anak kecil pun pakai baju-baju batu, minta dulu. Dulu pakai orang silver, sekarang juga masih ada ya. Sekarang fenomena orang pakai batu gitu. Saya berpikir begini, Tuhan, coba seandainya kita berpikir kembali, pemerintah mengizinkan membuka luang kepada anak sekolah dengan baik, ya tidak takut pakai anak-anak kecil. Saya berarti anak-anak kecil ini, saudara, anak-anak kecil udah mulai minta-minta, belajar minta-minta. Aduh, coba mereka duduk di sekolahan belajar, nggak mungkin seperti itu. Mereka belajar menuntut ilmu, semakin hari semakin pintar. Tapi gimana lagi, peraturan pemerintah yang kita ikuti, saudara. Anak saya seminggu sekali sekolah, senang banget anak saya. Anak saya yang kecil ini umur 11 tahun, saudara, kelas 6 SD. Kemarin Jumat kemarin di sekolah, dia senang banget rasanya, saudara. Dia bilang, saya maunya apa? Sama hari sekolah, Pak. Kenapa di rumah bosan? Di sekolah enak, Pak. Wah, kenapa bisa enaknya? Iya, saya bisa guru nerangin, saya bisa praktikin. Kalau di rumah sih menambah HP doang, gurunya nerangin dan HP. Dikit-dikit HP, dikit-dikit HP. Saya bersyukur, anak saya luar biasa nih, saudara ya. Punya kerinduan yang luar biasa. Seharusnya jemaat Tuhan juga begitu. Kita juga punya penggumulan dalam kehidupan kita. Aduh Tuhan, serasanya kalau kita duduk di rumah Tuhan itu senang banget. Kayak seolah kita haus, aduh haus banget, saya datang ke rumah Tuhan. Kita pergunakan waktu ini ya dengan sebaik-baiknya. Kita datang bersekutu dengan Tuhan. Oh Tuhan, itu yang Tuhan ingin dalam kehidupan kita. Maka saya bilang sama jemaat Tuhan di tempat saya, Bang,
Ini rumah doa itu 1 kali 24 jam dibuka untuk kita semua. Mau pagi datang, pagi berdoa, doa. Pengen ngajak teman-teman berdoa, berdoa. Tidak masalah. Free. Harusnya punya kerinduan luar biasa. Aduh Tuhan, daripada saya habiskan waktu saya di luar, mendingan saya ada di gereja berdoa di dalam Tuhan. Raja Daud yang luar biasa itu pun dia katakan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Itu merasakan sejuk sukacita yang luar biasa. Apalagi kita, saudara. Punya dalam otak kita berpikir, Tuhan, saya mau duduk di rumah Tuhan. Saya ingin merasakan baiknya. Saya ingin merasakan sukacitanya. Saya ingin merasakan kasih sukacita yang luar biasa itu. Tapi sangat disayangkan, saudara, kalau kita bikin data tinggi, maka statistik yang kita lihat, orang lebih suka di luar daripada di rumah Tuhan. Itu kenyataan. Tapi hari jemaat Tuhan di tempat ini tidak ada, Pak ya. Semuanya semua luar biasa. Saya yakin 100% Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini sungguh luar biasa semua. Suka. Saya kemarin dapat video dari Pak Tony yang sakit itu, kita sungguh naik baca ya Pak ya. Wah, sungguh luar biasa. Saya bilang, ini dia hamba Tuhan yang luar biasa. Walaupun dalam kelemahannya, dia mau datang ke rumah Tuhan. Karena apa? Hausnya itu, rasa hausnya. Seperti anak saya baru sekolah, rasanya sukacita benar. Saya yakin semuanya. Cuma Tuhan di sini berusaha sukacita, merasakan anugerah yang Tuhan berikan. Datang dari rumah jauh-jauh, duduk diam, dengarkan firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Sungguh luar biasa. Tuhan sangat baik, luar biasa. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kau berkati semua jemaat Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Biarlah mereka boleh mengerti dan memahami masuk tujuan yang Tuhan berikan kepada kita. Biarlah mereka boleh taat kepada-Mu ya Tuhan. Boleh senantiasa mengekang keinginan dari hawa nafsu untuk kita menjadi bodoh ya Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana bisa melakukan satu pekerjaan yang baik dan mempergunakan waktu yang ada ini dengan sebaik-baiknya Bapak. Kami percaya Tuhan, jemaat Tuhan diberkati dengan berkat-Mu ya Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini. Dan kami percaya Tuhan tidak akan sia-sia firman. Tuhan akan menanamkan dalam hati kami semua, sehingga kami boleh bertumbuh dan mengasihi hari demi hari yang Bapak. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya serahkan kepada Aku diberkati.
Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan siang hari ini. Di tengah-tengah ibadah kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu Penatua Toto. Kami diingatkan untuk menghargai hidup, yaitu supaya kami menjadi orang yang taat, menjadi orang yang tidak menuruti hawa nafsu, menjadi orang yang senantiasa mencari apa yang berkenan kepada Tuhan, melakukan apa saja, mengatakan apa saja untuk Tuhan, dan lebih lagi kami boleh menggunakan waktu yang ada untuk kemuliaan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami, pakai terus di tengah-tengah pelayanan bersama dengan tim pengembalaan di GKI, juga untuk usahanya dan anak-anaknya, terutama untuk anaknya yang akan menikah dan persiapan pernikahan. Kami juga pertaruhkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa. Terima kasih untuk hamba-Mu Penatua Haji yang juga boleh mendampingi beliau. Biarlah Tuhan juga memberkati dan usaha dan pelayanan yang dalam keluarganya. Kami berdoa untuk kami semua yang hadir hari ini. Jadikan kami sekali lagi sebagai pelaku firman. Jangan ada yang gugur imannya Tuhan, tetapi terus bersemangat di dalam mengikut Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap nomor satu. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap ada di hati, di hidup dan jemaat. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami juga tidak lupa berdoa untuk yang akan dibaptis, akan memasuki katekisasi kedua. Biarlah mereka semua juga tetap sungguh-sungguh mengikuti katekisasi, dan pada saatnya nanti mereka dibaptis dan hidup sebagaimana Tuhan mau mereka hidup. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk para majelis, supaya terus Tuhan pakai majelis gereja di tempat ini bekerja sama bersama-sama melayani pekerjaan Tuhan, dan setiap sidang jemaat boleh dibawa di dalam pengenalan takut akan Tuhan lebih dalam lagi, lebih sungguh-sungguh lagi, lebih lagi diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Bapa di sorga, kami berdoa untuk lingkungan di sekitar kami, kiri kanan depan belakang kami. Biarlah mereka semua juga diberkati oleh Tuhan. Jaga daerah ini dari mara bahaya api, dan lebih lagi
jamah hati mereka untuk juga percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk kami yang ada di sekitar Wacung dan sekitarnya, jadikan kami orang-orang yang memuliakan Tuhan dengan kesaksian hidup kami. Amin. Orang boleh melihat Kristus hidup dalam diri kami. Kami berdoa untuk tanah, sertifikat tanah dari gereja ini yang masih tertahan di BPN. Kami tidak tahu kelanjutannya seperti apa. Yang kami tahu Tuhan, Engkau tetap pengendali dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, mulai Pak RT hingga staf yang mengurus ke sana boleh ditolong Tuhan sehingga tanah gereja ini benar-benar ada sertifikatnya dan ini adalah milik gereja. Kami berdoa juga untuk pastori, seperti apa dan bagaimana kami tetap menyerahkan ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Tidak Tuhan berkehendak, tidak ada yang mustahil. Amin. Dalam nama Yesus. Dan kami percaya segala sesuatunya sekali lagi ada dalam kendali. Terima kasih ya Tuhan. Karenanya biarlah kami terus bersyukur dan menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih kuasa. Kami berdoa untuk usaha pekerjaan yang dilakukan oleh sidang jemaat. Apapun jenis pekerjaan yang ada, sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Dan dengan berkat-berkat yang ada, kami boleh pergunakan untuk kebaikan. Amin. Dan lebih lagi kami mampu menggunakannya, mengaturnya sedemikian rupa. Kami berdoa untuk istri dari Pak Puji yang juga sedang hamil. Kami berdoa supaya Tuhan kuatkan kandungannya, janin yang ada di dalamnya bertumbuh dengan baik. Amin. Demikian juga kami bersyukur kepada Tuhan untuk istri Pak Matius yang juga sudah mulai mengisi di dalam nama Yesus. Kandungan yang ada dikuatkan Tuhan. Anak yang bertumbuh, janin yang ada dalam kandungan Ibu Lisa istri Pak Matius juga boleh kuat, sehat ya Tuhan. Amin. Terima kasih untuk Pak Tony, untuk Pak Alek. Kami terus percaya kepada mujizat Tuhan yang memulihkan. Tuhan akan memulihkan dan memulihkan. Amin. Dan ini menjadi Setiap kami ya kesaksian Tuhan. bagi banyak orang betapa Tuhan yang kami percayai adalah Tuhan yang hidup. Amin. Tuhan yang kami percayai sungguh dapat kami andalkan. Amin. Terima kasih di tengah-tengah kekhawatiran, kebingungan, keresahan pada saat sidang jemaat menghadapi berbagai keadaan. Amin. Kami berdoa bersama. Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyemangati, sehingga mereka akhirnya boleh melihat kemuliaan. Amin. Amin. Terima kasih. Sebentar Tuhan, kami akan kembali ke rumah masing-masing. Sertai kami dalam perjalanan pulang, baik yang dekat maupun yang jauh. Dan setiap yang terlibat dalam pelayanan, biar pelayanan hanya untuk hormat, kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa Kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran dan terimalah berkat yang daripada Allah. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.